Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan anggota saya sendiri Muhammad Farhan Al-Rahman dengan NPM 8. Yang kedua adalah Salsabila Adisti dengan NPM 16. Yang ketiga ada Khalid Al-Rijali dengan NPM 46. Selanjutnya ada Aulia Salsabila dengan NPM 76 dan yang terakhir ada Siana Dausinaga dengan NPM 92. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview aplikasi yang telah kami buat, itu aplikasi kamus menggunakan algoritma binary search. Binary search sendiri merupakan sebuah teknik pencarian data dengan cara berulang kali membagi separuh dari jumlah data yang dicari sampai sehingga memperkecil lokasi pencarian menjadi satu data yang dicari. Pada saat menggunakan binary search, data yang berada di dalam array harus diurutkan terlebih dahulu. Dari kamus yang kami buat merupakan kamus penterjemah antara bahasa Indonesia, kosakata bahasa Indonesia ke kosakata bahasa Inggris, ataupun sebaliknya, penterjemah dari kosakata bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Pada aplikasi ini terdapat 4 halaman, itu halaman Word atau daftar isi dari kosakata yang ada. Yang kedua ada halaman untuk menerjemahkannya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dan yang ketiga ada halaman untuk menerjemahkan dari bahasa sebaliknya tadi. Dan tidak lupa pula di awal terdapat main menunya. Kita coba saja, ini aplikasi dari Dictionary tadi. Mari kita buka. Baiklah, ini merupakan tampilan dari program kami, yakni This is Dictionary Program. Dan kami menggunakan slogan Let's Learn English with Us. Nah, di program kami ini tersedia 4 button. Button yang pertama itu Word. Terus button yang kedua itu Indonesia to English. Button yang ketiga English to Indonesian. And yang terakhir button Exit. Oke, selanjutnya kita coba button yang pertama, button Word. Di sini terdapat beberapa kosakata yang dari array yang ada sebanyak 277 kosakata. Pada bagian kiri terdapat kosakata yang dimulai dari bahasa Indonesia, dan pada teks area kanan terdapat dalam bahasa Inggrisnya. Pada sudut kanan atas terdapat tombol exit untuk keluar dari program. Lalu pada bagian kiri atas terdapat tombol back untuk kembali ke main menu. Lalu pada bagian kanan terdapat sort by bahasa Indonesia. Tombol ini gunanya untuk menampilkan kedua array berdasarkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Lalu ada sort by English word yang fungsinya sebaliknya, yaitu menampilkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Lalu ada penerjemahan dari Inggris ke Indonesia, dan tombol di bawahnya yang terakhir yaitu untuk menerjemahkan dari Indonesia ke Inggris. Pada awal menu Word, array pada teks areanya belum berurutan, sedangkan pada algoritma sorting datanya harus berurutan, di mana dapat melihat list kosakata berdasarkan abjad, yaitu dari A sampai Z. Pada bagian menu awal Word ini, user dapat memilih button yaitu Sort by Bahasa Indonesia, di mana jika kita mengklik itu, maka kosakata yang akan terurut adalah kosakata bahasa Indonesia. Sedangkan jika user memilih sort by English word, maka kosakata yang akan berurut adalah kosakata dalam bahasa Inggris.
Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan button untuk menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jika diklik, ini adalah button dan halaman dari Translate English Word to Indonesia, yang dimana berarti menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Di awal tampilan juga terdapat seperti pada halaman sebelumnya, yaitu tombol exit, tombol back, dan yang di sini ada tombol translate dan tombol untuk mengosongkan teks area. Bisa kita coba, misalkan kita menginput bahasa Inggrisnya dari draw. Maka di kolom bahasa Indonesia, dari teks area bahasa Indonesia, akan langsung menerjemahkan arti dari kata yang kita masukkan tadi. Di sini ada throw, dengan ditranslatekan yaitu lempar. Atau kita coba lagi ayah, maksud saya father. Maka di bahasa Indonesia juga akan berubah dari father ditranslatekan ke bahasa Indonesia. Jika kita menekan tombol refresh, maka kedua teks area akan kosong. Namun jika kita menerjemahkan bukan bahasa Inggris ataupun bahasa Inggris yang belum tersedia, output dari bahasa Indonesia, output dari kolom bahasa Indonesia tidak akan tersedia. Misalkan contoh, kita masukkan kata asep, maka di teks bahasa Indonesia akan keluar output kata tidak tersedia. Dan selanjutnya, jika ingin menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, tentu saja kita harus kembali lagi ke menu sebelumnya. Bisa dapat di halaman Word ataupun kita mencoba di halaman menu utama. Nah, selain mentranslatekan dari kosakata dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, user juga pada kamus Binariser ini, user juga bisa mentranslatekan dari kosakata bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, sama seperti form English Indonesia, di sini ada teks area berupa kosakata yang akan diinputkan user dalam bahasa Indonesia, dan pada teks area bagian kanan itu hasil translatean dari bahasa Indonesia menuju bahasa Inggris. Di sini saya contohkan menginputkan kosakata ular, kemudian akan ditranslatekan ke bahasa Inggris, maka hasilnya akan muncul di teks area, yaitu bahasa Inggris dari ular adalah snake. Nah, ketika user ingin mencari kembali kosakata atau mentranslatekan, user dapat mengklik button refresh agar teks areanya kembali jadi kosong. Nah, di bagian kanan atas itu terdapat button exit untuk apabila user ingin keluar dari aplikasi kamus Binariser, sedangkan pada bagian kiri atas itu terdapat button back apabila user ingin ke form sebelumnya. Oke, itu merupakan review dari aplikasi yang kami buat. Selanjutnya kami akan mereview dari codingan yang telah kami susun dengan aplikasi NetBeans. Pertama-tama kita tutup dulu ya dari aplikasi ini untuk menunjukkan bahwa button dari tombol exit ini berfungsi. Kita klik dan ya, tombol itu berfungsi. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan beberapa codingan yang penting pada aplikasi ini. Pertama, silakan kepada saudara Khalid untuk menjelaskannya. Oke, baiklah. Setelah kita mereview program kita tadi, ada 4 button. Dan di sana tadi ada button Word, ada button Exit, button Indonesia to English, button English to Indonesia. Nah, di sini yang pertama kali yang ingin saya jelaskan menu kelas.
atau kelas menu bagian awalnya. Nah, kita memiliki public class dictionary. Nah, di sana ada public static void main string args. Nah, menu nah itu menampilkan bahwa itu merupakan bagian menu utamanya. Nah, di sana ada menu .set visible true, menandakan bahwa itu bagian menu utama. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan menjelaskan button yang pertama. Nah, di sana kita ketahui bahwa di bagian bawah itu ada button exit. Nah, button exit, nah bisa kita lihat bahwa sana codingannya ada default void btn, itu merupakan button dari exit. Nah, codingannya system.exit 0. Nah, itu artinya apa? Itu merupakan codingan untuk keluar dari program. Terus selanjutnya ada button word. Nah, button word ini tadi menampilkan daftar isi dari kosakata tadi. Nah, di sini codingannya word sama dengan new word. Word.set visible true. Nah, itu merupakan button untuk membuka button word tadi. Terus selanjutnya ada private void btn English. Nah, di bawahnya ada in English sama dengan new in English dot set visible true. Nah, di sini codingannya digunakan atau berfungsi untuk menampilkan button English to Indonesia. Terus selanjutnya ada button Indonesia to English. Indo sama dengan new in ing dot set visible true. Nah, di sini button untuk membuka page translate dari bahasa Indonesia. Baiklah. Selanjutnya yaitu pada bagian public void view. Pada bagian public void view ada dua array dengan tipe data string, yaitu string English dengan kosakata dan string Indo dengan kosakata yang berbahasa Indonesia. Masing-masing kosakata punya indeks yang sama. Sebagai contoh, ayah yang mempunyai indeks yang sama dengan father. Lalu di bawahnya terdapat for. For ini untuk output data string yang ada dengan kondisi indeks dinyatakan i diinkrementkan. Lalu untuk panggil text area Indo, append untuk panggil i plus 1 untuk beri nomor disertakan dengan titik, lalu plus Indo i untuk memanggil array Indo dari 0 sampai panjang array. Lalu pada bagian text English untuk memanggil bagian array dari Inggris dari array 0 sampai ujung array. Lalu pada bagian text Indonesia .setEdit false itu supaya text area tidak bisa diedit. Begitu juga dengan text area English tersebut.
selanjutnya yaitu button sort by Indonesia. Yaitu yang pertama yaitu Private Void Button Short Indo. Kemudian terdapat teks Inggris set text dan teks Indonesia set text, di mana merupakan teks area yang masih bernilai kosong, yang nantinya akan diisi dengan array, yaitu dengan tipe data string dengan variabel Inggris dan variabel Indo. Kemudian terdapat sort, yaitu menggunakan bubble sort, di mana dengan kondisi if Indo I compared to Indo J besar dari 0, di mana ini merupakan perbandingan antara Inggris indeks ke I dengan Inggris indeks ke A, di mana abjad dari indeks ke I lebih besar dari indeks ke J. Kemudian terdapat string temp yang merupakan string bantu untuk menampung kembali variabel yang terdapat pada array, di mana pada bagian string temp Indo sama dengan Indo indeks I sama dengan Indo indeks J sama dengan temp Indo, dan string temp Inggris sama dengan Inggris indeks J sama dengan Inggris indeks I sama dengan temp Inggris, merupakan tempat terjadinya pertukaran antara Indo indeks J dan Indo indeks I. Begitu juga dengan pertukaran antara Inggris indeks I dengan Inggris indeks ke J. Kemudian terdapat perulangan for, di mana for di sini merupakan perulangan untuk menampilkan kembali array pada string tadi, array Inggris dan array Indo, yang nantinya akan ditampilkan dengan teks yang nantinya akan ditampilkan pada teks area Indonesia dan Inggris. Kemudian terdapat teks Indonesia set editable files dan teks Inggris set editable files, di mana pada bagian ini merupakan bagian agar user tidak bisa mengedit bagian teks area yang telah disorting tadi. Kemudian bagian sort by English word, di mana pada bagian ini hampir sama dengan bagian sort by Indonesia, di mana yang pertama terdapat teks area yang masih bernilai kosong, yang nantinya akan diisi dengan string Inggris dan string Indo. Kemudian pada sort by Inggris ini menggunakan short, yaitu bubble short, dengan kondisi if Inggris indeks I compared to Inggris indeks J besar dari 0. Sama seperti sort by Indonesia tadi, yaitu untuk membandingkan Inggris indeks I dengan Inggris indeks ke J. Kemudian terdapat string temp yang merupakan string bantu untuk menampung kembali variabel yang terdapat pada array, di mana pada bagian swapping array elements ini merupakan tempat terjadinya pertukaran antara Inggris I pada indeks ke I dan Inggris pada indeks ke J. Begitu juga dengan Indo pada indeks ke J dan Indo pada indeks ke I. Kemudian terdapat perulangan for, di mana pada bagian ini merupakan untuk menampilkan kembali data yang telah diurut. Kemudian terdapat teks Indonesia set editable dan teks Inggris set editable yang merupakan source code, di mana pada bagian ini user tidak bisa mengedit bagian teks area.
Baiklah, selanjutnya di sini ada button untuk mentranslatekan dari bahasa Inggris ke Indonesia. Di awalnya kita harus memanggil dulu kelas English Indo dengan variabel English, lalu tampilkan. Setelah kita klik, maka akan tampil kelas dari English Indo. Pada saat diklik pada demo tadi, akan ditampil kelas ini. Di kelas ini sendiri terdapat beberapa codingan. Yang pertama, yang paling penting untuk menerapkan binary search, di sini ada implementasi dari algoritma binary search dengan metode static integer binary search dengan parameter string English dan string word. Maksudnya string English di sini adalah untuk mendapatkan kata dari array English, dan word ini adalah untuk menginputkan katanya. Di sini pada binary search terdapat awal dan akhir. Awalnya merupakan indeks ke 0 dan yang terakhirnya adalah dari indeks terakhirnya, yaitu kelas sama dengan panjang array dikurang 1 dengan perulangan while dengan kondisi first kurang dari sama dengan last, yaitu indeks terakhir itu kurang dari sama dengan indeks paling awal kurang dari sama dengan indeks paling akhir. Lalu kita buat data yang ada di tengah dari binary search dengan integer mid sama dengan first plus dalam kurung last dikurang first dibagi 2. Nantinya ini akan menjadi untuk mencari nilai tengah dari array. Lalu untuk menemukan datanya, di sini ada integer result dengan membandingkan data word tadi membandingkan dengan array English mid, yaitu dari array English ini mid-nya didapatkan lalu dibandingkan dengan word. Jika word terdapat di mid, maka kondisinya result atau res sama dengan 0, maka kembalikan lagi ke mid jika word terdapat di mid. Namun jika word lebih besar dengan result lebih besar dari 0, first sama dengan mid plus 1. Artinya jika word lebih besar, maka abaikan bagian kiri dan ambil bagian kanan, lalu cari lagi bagian mid dari bagian kanan tersebut. Sebaliknya, jika word lebih kecil, abaikan bagian kanan dengan last sama dengan mid min 1. Namun, jika semuanya tidak terdapatkan, kembalikan nilai min 1, artinya data tidak didapatkan. Di sini ada tombol translate dengan codingan ini. Dengan string English dan Indo yang telah dijelaskan di bagian daftar menu. Di sini juga ada bagian sorting, karena pada binary search harus diurutkan dari A ke Z. Di sini karena kita menggunakan mentranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kita menggunakan length atau panjang array dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini nanti akan dari indeks I akan di-compare dari indeks I compare to English indeks Y, akan dibandingkan dengan nilai lebih 0 ini. Apakah lebih besar? Jika lebih besar, maka akan terjadi swapping array elements. Swapping array elements ini dari string English sama dengan English I, yaitu untuk menyimpan data yang akan dibandingkan tadi. Lalu bandingkan English I ini dengan English J. English J ini dapat kita ketahui bahwa J sama dengan I plus 1. Maka indeks setelah dari I, misalkan I0, maka dibandingkan dengan indeks ke 1. Jika terjadi lalu disimpan ke English J. Di sini jika hasil pembandingan tadi lebih dari 0, maka akan disimpan di English, ditukar lalu disimpan lagi pada temporary English ini.
Begitu pula dengan string temporary Indo. Jika ditanyakan kenapa pada ada 2 array, kenapa bisa dapat mentranslatekan dari array yang berbeda? Itu karena di sini pada English lang. Pada saat kita mencari English, maka yang kita yang menentukannya dari sini English lang. Dapat kita ketahui dari codingan tadi, indeks yang dibuat pada array itu sama, 0 dari 0 ayah, di Indonya father. Karena itu didapatkan bahwa ketika kita sorting data English ini, maka data English dari Indo akan mengikuti. Selanjutnya di sini ada untuk men-search data. Di sini tadi ada teks English, itu teks area yang kita masukkan tadi untuk menginput data. Lalu kita ambil teksnya dengan getText. Lalu panggil lagi metode binary search yang ada di atas tadi. Kita masukkan resultnya sama dengan binary search English, itu maksudnya adalah memanggil array English dengan mengambil word yang ada di sini. Jika resultnya -1, maka pada set teks area Indonesianya akan keluar output kata tidak tersedia. Namun sebaliknya, jika data ditemukan, teks Indonesianya akan men-set teks areanya menjadi Indonesia pada array Indonesia dengan indeks yang didapatkan di result tadi. Dan kita untuk agar teks areanya tidak dapat dirubah, kita gunakan set editable false pada teks area Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari tampilan ketika user mentranslatekan kosakata dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Sesuai dengan judul aplikasi yang kami buat, itu menggunakan algoritma dari binary search. Jadi untuk pertama kali itu kita membuat metode dari binary search dari codingan static in binary search string Indo string word. Untuk pertama kali itu membuat dua buah variabel dengan tipe data integer, yaitu in first sama dengan 0, mendeklarasikan bahwa awal itu berada di indeks ke 0 dan akhir atau last itu sama dengan Indo titik length kurang 1. Artinya last itu berada pada panjang dari array Indo dikurang 1. Untuk masuk ke proses binary search itu menggunakan looping while. Setelah mendeklarasikan variabel first dan last, kemudian masuk ke looping while yang dimana ada kondisi looping while akan bernilai benar atau melakukan perulangan selama first itu tidak lebih dari last, atau first harus kurang dari sama dengan last. Kemudian kita mencari nilai middle, tetapi dideklarasikan terlebih dahulu, yaitu in mid sama dengan first plus last dikurang first dibagi 2. Nah, kemudian terdapat variabel res sama dengan word compare to Indo mid, artinya membandingkan antara string word dengan nilai tengah dari array Indo. Masuk ke seleksi percabangan. Yang pertama itu adalah if apabila res itu sama dengan 0, maka word itu posisi word dengan res itu berada pada posisi yang sama, maka indeksnya langsung ketemu. Tapi masuk ke if yang kedua, apabila res lebih dari 0, berarti kita ambil pada bagian kanan dari array Indo yang sudah ditemukan middle-nya, otomatis awalnya itu berubah menjadi middle plus 1. Dan masuk ke percabangan default atau else, apabila resnya kurang dari 0, maka akhir dari array Indo tadi menjadi middle dikurang 1. Nah, apabila
looping while ini tidak memenuhi kondisi, itu akan mengembalikan return sama dengan -1 atau data tidak ditemukan. Selanjutnya terdapat button translate, itu dengan codingan sama seperti yang sebelumnya dijelaskan Farhan. Terdapat 2 buah array dengan tipe data string, yaitu English dan Indonesia. Karena algoritma dari binary search itu datanya harus diurutkan terlebih dahulu, maka kita harus mengurutkan data yang ada di array Indo terlebih dahulu menggunakan metode bubble sort, yaitu for menggunakan looping for dengan kondisi i itu dideklarasikan sama dengan 0 dan i terus melakukan increment selama i kurang dari panjang dari array Indo dikurang 1. Kemudian for in j sama dengan i plus 1, j kurang dari Indo length dan j akan melakukan increment. Nah, pada bagian kondisi if ini itu akan membandingkan array dari Indo indeks ke i kemudian dibandingkan dengan array pada Indo indeks ke j. Apabila Indo indeks ke i ini lebih dari 0, maka akan terjadinya pertukaran data atau elemen yang dimana menggunakan string temp Indo, yaitu sebagai variabel untuk menampung data Indo pada indeks ke i. Kemudian Indo indeks ke i sama dengan Indo indeks ke j. Indo indeks ke j itu akan ditampung kembali pada variabel temp Indo. Artinya akan melakukan pertukaran data pada Indo indeks ke i dan Indo indeks ke j. Karena program ini akan mentranslitkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, otomatis data pada array English itu harus diurutkan juga, sama seperti mengurutkan array pada Indo, yaitu string temp English sama dengan English indeks ke j, English indeks ke j sama dengan English indeks ke i. English indeks ke i akan ditampung kembali pada variabel temp English. Artinya ada pertukaran antara English indeks ke i dengan English indeks ke j. Pada codingan string word itu tuh akan text Indo get text, itu text area itu akan mengambil data dari inputan user. Kemudian in result itu akan memanggil kembali metode binary search yang sudah dideklarasikan di atas, masuk ke kondisi if. Apabila result sama dengan -1, maka akan keluar teks berupa word not present. Sedangkan ke kondisi defaultnya itu apabila data ketemu, maka akan keluar bahasa Inggris dari kosakata Indonesia yang sudah diinputkan oleh user. Nah, agar teks area itu tidak dapat diedit, kita membuat codingan text English dot set editable false. Berarti teks area tersebut tidak bisa diedit. Kemudian ada button refresh. Nah, button refresh ini digunakan apabila user itu membatalkan inputan atau user ingin menggunakan kembali teks area tersebut untuk mencari kosakata untuk ditranslitkan dengan codingan text English set text null atau kembali lagi menjadi kosong, dan teks area pada Indonesia itu teks Indonesia.setText itu kembali lagi jadi null. Berarti kedua teks area tersebut akan kembali menjadi kosong, dan teks English itu juga tidak bisa diedit. Sekian hasil review aplikasi dan codingan yang kami buat. Semoga aplikasi dan codingan ini dapat membantu teman-teman dalam mengimplementasikan algoritma dari binary search. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.